Apa emang yang lebih parah Pak Kiai? Kamu bilang di luar tadi perempuan jauh lebih cantik dari istrimu. Coba lihat keluar, ada perempuan lebih cantik dari istrimu, kau nikahi. Lihat lagi keluar, pasti yang lebih cantik lagi ada. Yang lebih cantik itu kau nikahi lagi. Lihat lagi keluar, pasti ada lagi. Nikahi lagi, sampai semua perempuan di dunia ini habis kau nikahi. Kau lihat ada seekor anjing betina lewat di hadapanmu, kau akan mengatakan anjing betina itu jauh lebih cantik dari istri. Tidak ada yang bisa menutup mata nafsu anak Adam kecuali tanah. Mata nafsu ini akan merasa tidak puas. Satu gunung emas diberikan kepada kita, masih meminta gunung yang kedua. Mata nafsu manusia tidak akan pernah puas. Sampai kapan? La yamla'u 'aina ibni Adam illa turab. Tidak ada yang bisa menutupnya kecuali tanah, kata Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyama lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Pemirsa yang budiman, siswa-siswi harapan agama, harapan bangsa dan kebanggaan orang tua, dimanapun Anda berada, laula zahara fil ain aqrabu fil qalbi, sekalipun jauh di pelupuk mata, tapi selalu dekat di hati. Walaupun jarak memisahkan kita, jauh di mata, tapi senantiasa dekat di doa. Mari sama-sama saling mendoakan. Semoga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita saling menguatkan. Sehat semuanya, berkah semuanya, terutama di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, kita dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, siswa-siswi harapan agama, kebanggaan orang tua, setiap perintah Allah di dalamnya pasti ada manfaat. Terlepas kita tahu atau tidak manfaat di dalamnya. Dan setiap larangan dari Allah pasti ada kemadharatan. Terlepas kita tahu atau tidak kemadharatan di dalamnya. Pun halnya dengan perintah puasa. Allah perintahkan puasa pada kita. Kutiba alaikumusiyam. Orang beriman disuruh oleh Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Pasti di dalamnya ada kemanfaatan. Di antara kemanfaatan puasa misalnya secara medis, secara medikal, puasa menyehatkan. Ini yang disabdakan Rasulullah SAW. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka akan sehat. Secara sosial, puasa mampu menumbuhkan rasa simpati dan empati, sehingga kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Orang lain merasa haus, kita pun merasa haus. Orang lain rasa lapar, kita pun merasakan bagaimana rasa lapar. Dari rasa simpati, empati itu tumbuh ada keinginan untuk saling berbagi. Pun halnya secara emosional, puasa bukan hanya menyehatkan, puasa bukan hanya menumbuhkan sikap solidaritas sosial yang tinggi, tapi secara emosional, puasa pun sanggup mengendalikan emosi kita. Dalam bahasa agama, puasa sanggup menjadi cara, metode agar kita mampu mengendalikan nafsu. Kenapa? Karena nafsu manusia itu semakin dituruti akan menjadikan manusia itu celaka. Hawa muttaba'un, hawa nafsu yang terus diikuti, itu yang membuat manusia bisa celaka. Memang di satu ayat disebutkan zuyyina linnas hubbus syahawat, manusia itu hidupnya dihiasi dengan nafsu. Artinya nafsu itu adalah perhiasan. Manusia tidak punya nafsu, hidupnya monoton, tidak berhias, tidak cantik. Kenapa ada peradaban di bumi ini? Kenapa manusia punya keinginan? Karena di dalamnya ada nafsu. Tapi kalau nafsu ini tidak dikendalikan, itu yang membuat manusia bisa celaka. Dan puasa adalah satu cara bagaimana manusia bisa terlindungi dari hawa nafsu yang terus diikuti yang bisa mencelakakan. Seumpama dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Hei pemuda, hei pemudi, kata Nabi, siapa di antara kalian yang sudah sanggup mampu untuk menikah, kuat imanna, kuat fisikna, kuat pesakna, kuat pasekna, sudah punya kemampuan untuk menikah, kata Nabi apa? Falyatazawwaj, segera nikah. Secara ekonomi udah siap, secara usia sudah matang.
sudah mampu untuk menikah secara biologis, perempuan siap melahirkan, maka segeralah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena dengan cara menikah itu bisa menahan pandangan, bisa menjaga pandangan, dan juga bisa menjaga kemaluan kita. Tapi di ujung hadis ini Rasul mengatakan, fa illam yastati', tapi kalau kalian belum sanggup menikah, fa alaihi bis-shaum. Rasul menganjurkan berpuasa. Artinya apa? Kalau belum bisa menikah, maka puasalah, tahanlah kata Nabi. Fa innahu lahu wijaun. Puasa itu bisa menjadi benteng, bisa menjadi tameng. Dengan cara puasa pun pandangan mata akan terjaga. Dengan cara berpuasa pun kemaluan kita akan terjaga. Maka penting sekali puasa sebagai satu metode, sebagai satu cara agar kita bisa terlindungi dari hawa nafsu yang bisa mencelakakan manusia. Karena sifatnya hawa nafsu itu semakin diberi, semakin tidak pernah puas. Ada satu cerita, ada seorang suami sudah beberapa tahun nikah nih. Ceritanya dia curhat sama seorang kiai. Syekh, ada sesuatu yang aneh dengan diri saya. Emangnya ada apa? Kata ulama itu. Dulu saya melihat ada seorang perempuan sangat cantik sekali. Saya kira di dunia ini tidak ada perempuan yang lebih cantik dari perempuan ini. Ditilik ti gigir lengik, tetep ti hareup sieup di sawang ti tukang lenjang. Pipi ngadaun seureuh, bibir ngadaun eceng, wawas gula gumantung, pangambung kuwung-kuwung. Tarang tejaman terangan, gado endog sapotong, halis ngejeler paeh. Pokoknya ditilik ti gigir lengik, cantik dia. Rambutnya hitam terurai indah mempesona, hidung mancung bak Lady Diana. Bibir tipis kayak Mona Lisa, dada lebar siga parabola. Walaupun sayang cokornya jebrak siga Maradona. Pokoknya dia paling cantik, gak ada yang lebih cantik dari perempuan ini. Terus, kata ulama ini, saya dekati dia. Saya ungkapkan rasa cinta, ternyata gayung pun bersambut, dia pun menyukai saya. Akhirnya, saya melangkah ke jenjang khitbah. Sudah berkenalan, sudah PDKT, kalau anak sekarang bilang, saya khitbah dia. Namun ada yang aneh Pak Kiai. Aneh kenapa? Dulu sebelum khitbah, baru saya dekati dia, saya lihat dia adalah wanita paling cantik di dunia. Enggak ada yang lebih cantik dari perempuan ini. Maka saya memutuskan untuk meminangnya, untuk mengkhitbahnya. Tapi ada yang aneh. Ketika saya sudah mengkhitbahnya, saya lihat keluar, kok ada juga perempuan yang sama cantiknya dengan calon istri saya ini. Kalau sebelum dikhitbah dia paling cantik, tapi kenapa setelah dikhitbah banyak juga yang sama cantiknya? Tanggung sudah saya khitbah, sudah saya lamar, akhirnya saya masuk ke jenjang pernikahan. Setelah menikah ada lagi yang lebih aneh Pak Kiai. Apa yang lebih aneh kata Pak Kiai? Yang lebih aneh, saya lihat keluar kok banyak perempuan yang lebih cantik dari istri saya. Dulu ketika PDKT dia paling cantik, setelah di khitbah dilihat keluar banyak yang sama cantiknya. Ketika sudah menikah banyak yang jauh lebih cantik dari istri saya katanya. Terus sekarang sudah beberapa tahun saya menikah, lebih aneh lagi Pak Kiai. Anehnya gimana? Saya lihat keluar kok semua perempuan itu cantik-cantik kecuali istri saya. Ada apa ya? Lalu Pak Kiai ini bilang, yang jadi masalah bukan terletak pada istrimu. Istrimu dari dulu begitu-begitu saja. Laisal amru fi ursika wa innama huwa fi qalbika at-tami'. Yang jadi masalah itu justru ada pada matamu. Ada pada hatimu yang masih tamak, masih rakus dengan urusan duniawi. Ada pada nafsumu yang belum terkendalikan. Kata Pak Kiai, ada yang lebih parah dari kamu itu. Apa emang yang lebih parah Pak Kiai? Kamu bilang di luar tadi perempuan jauh lebih cantik dari istrimu. Coba lihat keluar ada perempuan lebih cantik dari istrimu, kau nikahi. Lihat lagi keluar, pasti yang lebih cantik lagi ada. Yang lebih cantik itu kau nikahi lagi. Lihat lagi keluar, pasti ada lagi. Nikahi lagi, sampai semua perempuan di dunia ini habis kau nikahi. Kau lihat ada seekor anjing betina lewat di hadapanmu, kau akan mengatakan anjing betina itu jauh lebih cantik dari istrimu. Tidak ada yang bisa menutup mata nafsu anak Adam kecuali tanah. Mata nafsu ini akan merasa tidak puas. Satu gunung emas diberikan kepada kita, masih meminta gunung yang kedua. Mata nafsu manusia tidak akan pernah puas. Sampai kapan?
la yamla'u 'aina ibni Adam illa turab. Tidak ada yang bisa menutupnya kecuali tanah, kata Rasul. Maksudnya apa? Kalau sudah dikubur di tanah, baru selesailah nafsu manusia itu. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba dalam urusan dunia telah banyak melalaikan kamu. Kau cari harta, tahta, wanita, kuota, telah banyak melalaikan kamu. Kau tidak pernah puas, terus kau kejar. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kau masuk ke liang lahat, baru selesailah nafsu itu. Maka penting sekali mengendalikan nafsu. Salah satu metodenya adalah dengan cara berpuasa. Rasul menganjurkan fa'alaihi bis-shaum. Shaum, puasa itu bisa menjadi jalan agar kita tidak terjerat pada jebakan nafsu yang tidak pernah merasa puas dengan dunia ini. Ustadz, saya puasa sudah, tapi kok kenapa mata saya masih jelalatan di puasa ini? Puasanya bukan hanya menahan haus, lapar, dan dahaga. Makanya Imam Ghazali menyebutkan, puasa tingkat pertama bolehlah tahan haus, lapar, dahaga. Tapi ini puasa orang umum, anak kecil pun bisa. Nahan haus, nahan lapar, nahan dahaga, siang hari kita tidak minum, tidak makan, imsak, itu memang puasa. Puasa yang seperti ini ada manfaatnya, ada. Air putih hari-hari biasa itu halal. Tapi bulan Ramadan siang hari kita minum, gak boleh. Sesuatu yang halal lalu Allah larang kita bisa jauhi. Apalagi sesuatu yang jelas-jelas haram, pasti jelas-jelas kita jauhi. Jadi orang yang sudah masuk pada tipe puasa am, puasa umum ini akan terjaga dari perkara haram. Karena yang baru-baru saja diharamkan asalnya halal dia jauhi, apalagi yang jelas-jelas haram pasti dia akan jauhi. Puasa melatih kita menjaga dari makanan yang haram, yang syubhat. Karena yang jelas halal lalu Allah larang saja kita jauhi. Yang kedua, ayo kita tingkatkan. Ada puasa yang disebut dengan khawas. Apa itu khawas? Puasa panca indera. Maka bukan hanya menahan haus, lapar, dahaga, mata juga kita tahan. Lisan kita tahan dari ngomongin orang. Telinga juga kita tahan dari mendengarkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Langkahan kaki kita tahan dari melangkah ke tempat-tempat yang sia-sia, ke tempat-tempat maksiat. Tangan kita tahan dari memegang sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat, sesuatu yang lagok pun kita tahan. Makanya kalau sahabat-sahabat bulan puasa ini, yuk mata kita alihkan perbanyak baca Quran. Lisan kita alihkan perbanyak tilawah, perbanyak doa, perbanyak zikir. Pendengaran telinga juga kita alihkan, perbanyak dengarkan nasihat. Nih tangan jangan terlampau banyak main game. Jangan terlampau mabar. Apa mabar? Main bareng. Tapi sekarang ngabar lah, ngaji bareng. Ya, ngajol, ngaji online. Perbanyak hal-hal positif. Itu namanya puasa. Tahan panca indera kita. Nah yang ketiga ada yang lebih hebat lagi apa? Khawasil khawas. Kata Imam Ghazali, ada puasa orang-orang yang khusus di atas khusus. Khusus, yang istimewa. Siapa? Selain dia menahan haus, lapar, dahaga, menahan panca indera, juga menahan pikiran dari lintasan pikiran-pikiran negatif. Biasanya orang berbuat maksiat itu karena ada lintasan pikiran negatif, dia ikuti. Nah baru ada lintasan pikiran negatif, sudah dia tepis. Astagfirullah, saya sedang puasa. Baru ngelintas mau berbuat maksiat, sudah dia tepis istighfar. Astagfirullah, saya puasa. Belum dilakukan, belum kaki melangkah, baru terlintas sudah ditepis. Baru berbesit di hati, ada sesuatu yang tidak senang dengan orang lain. Ada kebencian, ada dendam, ada suuzon, sudah ditepis. Astagfirullah. Baru terbesit di hati, baru terlintas di pikiran, sudah ditepis. Itu puasa khawasil khawas. Maka saya mengajak, mari kita sama-sama berpuasa, tahan haus, lapar, dahaga di siang hari. Harus, karena itulah puasa secara fikih. Juga yuk tahan panca indera kita, agar puasa itu bisa mengendalikan nafsu. Juga tahan puasa dari pikiran-pikiran negatif, puasa dari lintasan hati yang kotor, lintasan hati yang jelek. Mari kita semuanya tahan. Mudah-mudahan puasa tahun ini benar-benar memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.